Dewan Hakim yang mulia, para peserta yang berbahagia. Untuk selanjutnya kita akan tampilkan peserta dengan nomor peserta 041. Dipersilahkan untuk tampil. Temanya harap diberikan kepada Dewan Hakim. Temanya sudah ada temanya. Dewan Hakim yang mulia, inilah penampilan peserta dengan nomor peserta 041. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hayya bina nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad an'amana ni'man katsiratan hatta nastati' an najtami' fi hadzal makanil mubarak bidunil mawani' wal hawajis. Hayya nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan syarahan yang berjudul Amal Ma'ruf Nahi Mungkar. Islam bagaikan sebuah obor yang menerangi hati kita, sehingga dengan itu kita akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres dan tekanan yang berlebihan. Karena Islam telah mengatur tatanan kehidupan manusia dengan menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, yang dibekali dengan akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam senantiasa memerintahkan kepada kita untuk menjalankan perintah Allah, beribadah kepadanya. Ini merupakan komitmen yang kita ikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Sehingga sangat jelas bahwa agama Islam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya seperti melaksanakan salat, puasa, dan lain sebagainya. Orang yang beriman bukan hanya dituntut untuk menjalankan perintah Allah tanpa memperhatikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam artian, mereka juga harus memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar kita. Apakah masyarakat yang ada di sekitar kita telah melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan? Apakah di sekitar tempat tinggal kita sudah tidak ada orang yang melakukan kemungkaran? Inilah yang menjadi konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana bukan hanya menjalankan perintah Allah, tetapi kita juga harus senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang sebangsa dan setanah air. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan suatu hal yang wajib untuk dijalankan, dan dalam menjalankannya harus diseimbangkan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena apabila tidak, maka keimanan seseorang akan terpecah belah. Yaitu kita menyeru seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Jangan sampai kita hanya melakukan yang satu dari keduanya. Misalnya, kita menyeru seseorang untuk melaksanakan sholat, tetapi kita tidak mencegahnya untuk berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Ibaratnya sebuah pesawat terbang, yang mana baling-balingnya harus seimbang antara yang kanan dan yang kiri, dan harus bekerja sama dengan baik, sehingga pesawat itu tidak akan jatuh. Begitu pula dengan baling-baling amar ma'ruf dan baling-baling nahi mungkar. Yang keduanya harus berjalan dengan selaras, sehingga keimanan dan keislaman seseorang akan tetap terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan suatu hal yang mutlak untuk dijalankan. Sehingga ketika kita melihat seseorang yang melakukan kemungkaran, maka ini menjadi tanggung jawab bagi kita untuk memberitahukannya. Ketika kita tidak memberitahukannya, maka kita akan mendapatkan akibatnya. Kita akan ikut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksanya bukan hanya bagi orang yang durhaka kepadanya, ahli maksiat, ahli dosa, tetapi kita akan ikut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita hanya diam, tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apresiasi yang besar bagi kita ketika kita senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala bagi kita bagaikan orang yang melakukannya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang sebangsa dan setanah air. Ada sebuah kisah seorang ahli ibadah yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat setiap saat, berpuasa setiap hari, dan senantiasa menjauhi dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu saat ia bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, lalu ia berkata, "Wahai Musa, sampaikanlah kepada Allah, apakah aku akan dimasukkan ke dalam syurganya setelah sekian lama aku beribadah kepadanya?" Lalu Nabi Musa alaihi salam menyampaikan kepada Allah,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, sampaikanlah kepada orang tersebut bahwa ia akan dimasukkan ke dalam api neraka karena ia tidak mau memperhatikan kaumnya." Mendengar perkataan tersebut, ahli ibadah ini pun menangis dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya. Hingga suatu saat terjadi kekeringan yang sangat panjang di Bani Israel. Kemudian ahli ibadah ini menggenggam sebuah pasir dan berkata, "Sekiranya pasir ini adalah sebuah gandum, maka akan aku kenyangkan Bani Israel dengan gandum tersebut." Lantas bagaimana dengan kita hadirin sekalian? Apakah kita telah beramar ma'ruf nahi mungkar? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang sebangsa dan setanah air. Sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, marilah kita untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, memaksimalkan interaksi kita dalam melakukannya. Jangan pernah takut untuk dicela, jangan pernah takut untuk dizolimi. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar bagaikan orang yang berjihad dalam menegakkan agama Allah. Dan barang siapa yang gugur karena menegakkan agama Allah, maka ia mati syahid. Dan barang siapa yang mati syahid, maka ia akan dijamin masuk syurganya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pertolongan kepada kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri, unzur man qala wa la tanzur man qala. Nasrun minallahi wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Hakim yang mulia dan para peserta yang berbahagia, itulah penampilan dari peserta dengan nomor 041 dengan durasi dakwah 11 menit 15 detik.